warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih Ibu, saya sedang bersama Ibu Haja Soleha selaku pengawas agama di Kecamatan Bangu 2 ingin berdiskusi ya Bu ya. Tapi sebelumnya gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Ibu sedikit mau menanyakan tentang aset pengembangan sekolah yang menurut Ibu aset apa sih yang perlu dikembangkan untuk menunjang pemenuhan kebutuhan belajar siswa ini? Kaitan dengan ke-PAI-nya, karena kita kan sebagai pengawas PAI dan ibu juga sebagai guru PAI, oleh karena itu yang perlu kita kembangkan yaitu diantaranya pertama sarana ibadah. Sarana ibadah yang ada di sekolahan itu diantaranya musola, itu tolong dimanfaatkan sebagai untuk pengembangan diantaranya ibadah sholat berjamaah atau sholat kalau pagi sholat duha bersama sholat duha, kemudian juga kalau misalnya masuk waktu duhur berarti untuk berjamaah waktu duhur. Kemudian kaitan dengan juga pendidikan Al-Quran itu bisa kita masukkan di situ, itu kaitan dengan metode Iqra misalnya untuk anak-anak yang belum menguasai tentang baca Al-Quran, itu kita bisa manfaatkan tempatnya di situ untuk melatih anak-anak yang belum bisa membaca Al-Quran. Antaranya Iqra misalnya baru Iqra berapa, kelas ini misalnya kelas 1 baru Iqra 1 dulu, kemudian juga berikutnya sampai naik ke tingkat yang berikutnya, itu bisa dimanfaatkan untuk pengembangan PAI-nya. Di antaranya itu. Kemudian juga untuk ada juga di sekitar kita kan ada sarana yang untuk pemenuhan kaitan dengan metode ini untuk sarana sekolah, di antaranya media-media untuk menunjang KBM kita, di antaranya untuk praktek buku, kemudian juga untuk praktek cara sholat, itu kita bisa kembangkan. Di antaranya mengambil dari bahan-bahan yang sederhana ataupun kertas seadanya yang di lingkungan sekolah yang adanya apa, kita manfaatkan untuk media peningkatan metode praktek sholat. Itu misalnya satu tentang apa dulu, dua terus tulis, kemudian juga kaitan wudhu misalnya di situ ada. Kalau misalnya yang sekiranya nggak bisa dimanfaatkan dari nggak ada dari situ, bisa juga untuk sekarang kan banyak ada kertas-kertas yang tidak terpakai, itu kita manfaatkan untuk membuat media, diantaranya yaitu untuk praktek wudhu misalnya satu cara wudhu yang pertama itu begini, kedua, ketiga, dan sampai dengan seterusnya. Itu mudah-mudahan bisa menunjang untuk kegiatan ke-PAI-nya supaya anak-anak itu bisa memahami dan di samping memahami juga bisa melaksanakan untuk praktek sampai ke rumahnya untuk meningkatkan ibadahnya, karena kaitannya dengan ke-PAI-nya itu. Mudah-mudahan dengan sarana yang ada itu kita bisa bermanfaat kepada anak-anak dan anak bisa merasakan hasil dari kegiatan guru-guru yang sudah segitu kreatifnya bisa membuat media yang sekiranya meningkatkan anak bisa bermanfaat dalam hal ibadahnya. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat dan bisa dilanjutkan ke pengembangan yang lainnya. Sekian dari saya. Mudah-mudahan paham. Jadi memaksimalkan atau mempertimbangkan aset yang sudah ada. Iya, yang sudah ada saja dulu. Barangkali kalau misalnya lebih-lebih untuk misalnya karena ada dananya, silahkan barangkali membeli. Itu sementara yang ada dulu di sekolah kalau kita belum mempunyai dananya. Tapi kalau misalnya dananya ada, silahkan. Misalnya bisa untuk pakai laptop, kemudian juga pakai infokus supaya anak-anak ini bisa lebih menarik lagi cara mempraktekkan gerakan sholat, karena anak-anak biasanya kalau dengan cara kayak film itu biasanya anak-anak semakin semangat gitu. Jadi mudah-mudahan yang demikian ini seadanya di sekolah
mudah-mudahan itu juga sudah bisa membuat anak-anak dan menyemangati anak-anak bagaimana kita tergantung kitanya supaya kegiatan anak-anak ini kita semuanya menjadi senang dan menjadi merasa nyaman sehingga betah untuk belajar agama. Itu saja, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih Bu Haji atas diskusinya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.